الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Kitab Al-Hikam Hikmah yang ke-6 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بأسراره في الدارين آمين لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. La yakun jangan jadi ta'akhuru mundur-mundurnya amadil ata waktu pemberian, maksudnya kita doa tidak langsung diijabah. Kita doa mustajabnya belum muncul. Padahal ma'al ilhah fid doa. Ilhah itu memohon dengan terus seperti mendesak, tapi kalau ke Allah bukan mendesak. Depet terus, ya Allah kapan? Ingat lagi kita butuh, ya Allah kapan? Ingat lagi, ya Allah kapan? Kalau dengan menjaga adab, bagus itu ilhah itu. Innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mencintai orang-orang yang doanya ilhah. Ilhah itu enggak berhenti minta. Saya tidak pernah melihat satu alim saleh, satu wali yang saya tahu selama saya bertemu dengan macam-macam aulia ulama yang mengamalkan innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a seperti Ustaz Imam Habib Abdullah bin Faqih. Sering saya ceritakan kan di ta'lim itu. Pernah ada Pak Syuaib, Kiai Syuaib Mojokerto yang mengamini dari mulai mobil Ustaz Imam keluar dari Darul Hadits sampai Madura. Malah kalau nggak salah Maduranya Sumeneb itu. Dan zaman dulu belum ada jembatan, itu tidak berhenti doa. Sana anak yang mendapati suatu imam kan masih banyak yang masih hidup kan banyak. Tahu itu harian kan. Aminu baca amin itu. Sehari bisa beberapa kali itu. Itu memang amalannya saudara imam itu. Innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Nah, lalu bagaimana? Tapi kata Sayyidi bin Athaillah, orang sudah mulihhin. Ini munculnya kalam beliau nih gara-gara itu. Tapi ijabahnya nggak muncul. Pemberian Allah tidak dengan cepat datangnya. Bila itu terjadi, biasanya muncul ya'as, mujiban li ya'sik. Menyebabkan munculnya putus asa. Allah, na'udzubillah min dzalik. Tidak diberi Allah, di hati muncul, saya minta ini tidak mungkin diterima oleh Allah Ta'ala ini. Ini kayaknya sering terjadi kan di hati-hati kita ini. Begitu kita
tawari orang, coba kamu amalkan sholawat ini, insyaallah Allah Ta'ala nanti memberi. Nah itu orang mengamalkan dalail, pakai puasa, orang mengamalkan sholawat sekian ribu, itu masuk ilha itu, masuk mulihin. Kan yang namanya doa itu, kita ada hajat terus minta sama Allah, ini kan doa ini. Tapi kalau dipuasai, dibaca sekian kali, itu mulihin itu. Minta dengan terus menerus, istighotsah itu termasuk mulihin. Istighotsah itu. Kemudian baca Yasin 41, baca apa lagi? Waqiah 41, Radibul Attas 41. Apa saja bacaan yang pakai sekian untuk ini itu semuanya masuk. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Harusnya kan sudah diijabah kan? Harusnya terjadi sudah mustajabud doa yang kita minta. Tapi kadang tidak terjadi. Sehingga ketika kita ditawari itu di hati kita bilang, nggak mungkin saya diterima ngamalkan ini. Ini bukan kelas saya. Itu begitu itu. Itu masuk waswas atau syaitan yang menempel di dalam hati murid. Karena itu sering terjadi, maka sampai ada hikmah khusus tentang ini. La yakun ta'akhuru amadil adha ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika. Thumma ya sayyidi bin adha'illah, kenapa saya memohon kepada Allah Ta'ala tidak juga diijabah? Antum hadratukum menyuruh kami untuk tidak putus asa. Tapi sulit kami tidak putus asa. Harus disembuhkan ini pemahaman ini. Kenapa Allah tidak mengijabah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kami untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku Allah akan memberi. Pakai pasti, astajib lakum. Kaifa hadza? Harus diperbaiki dulu pemahaman tentang ijabatud doa. Nasihat beliau, fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka. Fahuwa, maka Allah dhamina menjamin laka bagi kamu ijabah doa. Fima, pada apa-apa yakhtaruhu laka, yang Allah memilih untuk kamu. La fima takhtaruhu li nafsika, bukan yang engkau memilih untuk dirimu. Artinya ayat astajib lakum itu, saya Allah memberi ijabah, tapi dengan pilihan saya, bukan dengan pilihan kamu. Li'anni a'lamu minka, karena aku Allah lebih mengerti tentang dirimu, lebih mengerti tentang badanmu. Ini contoh kecil saja ya. Kita itu kalau ingin tahu jasad kita ngaca di kaca, itu yang terlihat kan bagian depan. Bagian belakang sudah tidak terlihat. Ditaruh kaca lagi tetap tidak lengkap terlihatnya itu. Pasti ada bagian yang tertutup. Lakinnallah yaraka tamaman. Tetapi Allah melihat kita dengan sempurna. Saat kita berkaca di depan kaca, itu yang terlihat jasad. Bagian dalam ruwet, ini harus ronsen dulu, harus ini. Ronsen pun macam-macam. Untuk lihat paru-paru alatnya ini, untuk lihat jantung ini lagi apa itu namanya ginjal harus pakai, macam-macam. Allah yara dzalika tamaman. Allah Ta'ala melihat itu semua dengan sempurna. Belum lagi bagian ruh. Yarahullah wa nahnu la nara. Maka pilihan Allah tentang ijabah yang berhubungan dengan jasad, yang berhubungan dengan ruh, yang berhubungan dengan pikiran, Allah lebih tahu.
yang aslah untuk kita, yang lebih baik untuk kita. Karena itu pilihan Allah muqaddamun ala pilihan kamu. Pilihan Allah itu didahulukan dari pilihanmu. Kenapa? Sebab yang terbaik. Jadi maksudnya begitu. Allah Ta'ala menjamin ijabah dengan pilihan Allah itu karena rahmahnya Allah kepada kita. Ijabah lagi itu. Ijabah lagi. Allahu di dalam mengijabah kita bikhtiyarihi, ijabah 2 kali sudah muncul. Muncul lagi ijabah lagi, ijabatan. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Allah Ta'ala memberikan ijabah di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kau inginkan. Ini ijabah baru lagi ini. Maka ketika kita berdoa, kemudian muncul ijabah, baik langsung, nanti, atau fil akhirah, tidak satu kali Allah astajib lakum, tapi berkali-kali. Wa hadza musyahad liman yatafakkar. Kalau orang mau merenung di dalam doa yang dia mohon kepada Allah, kemudian ditunggu sambil ditafakuri, kenapa Allah Ta'ala tidak memberikan sekarang? Nanti yatabayyan, akan menjadi jelas. Oh, ini sebabnya Allah tidak memberikan ijabah di tahun sekian, di ijabahnya di tahun sekian. Wah, macam-macam itu nanti hikmahnya. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah ingin, bukan di waktu yang kamu ingin. Lianna Allah a'lamu minka. Karena Allah Ta'ala lebih tahu dari kamu. Contoh ya, kita memohon kepada Allah Ta'ala waktu kita berusia 15 tahun, masih nyantri. Ya Allah, saya ingin jadi ini, titik. Taruhlah, saya ingin jadi orang yang punya mobil atau punya motor kada. Usia 15 ini, dengan alam pikir anak kecil. Ternyata si anak ini batas keahlian mengendarai mobil, nyupirnya itu nggak bakat ya. Dia sudah khayal, saya punya ini bisa nyupir terus, ya Allah, saya pengen bisa nyupir, pengen punya ini. Sampai tidak diijabah sama Allah Ta'ala. Begitu dia usia kedewasaan tuh, bidayanya dewasa itu 20 ke atas mulai bidaya ya. 20, 21, dia tahu dirinya tidak terlalu ada bakat. Berubah sudah doanya. Berubah. Ya Allah, saya ingin diberi rezeki mobil dengan supir. Ini yang minta satu orang, di tahun yang berbeda sudah berubah ini. Begitu juga anak yang usia 20. Ya Allah, saya ingin istri yang begini, nanti kalau saya nikah. Nanti begitu dia umur 25, beda lagi itu. Lah kalau sudah diijabah permohonan yang di usia 20, terjadinya nikah di usia 30, kan sudah robah itu. Keinginan tentang istri ya, wataknya, kehidupan keluarganya, ini itu, sudah robah itu. Kalau yang diijabah sama Allah yang usia 20, ketika dia usia 30 atau 25 baru nikah, seleranya sudah beda, pikirannya sudah beda. Akhirnya bentrok ini ijabah ini. Maka Allah Ta'ala Al-Hakim yastajibu lidda'i, anak yang ingin nikah tadi, dengan ma huwa aslahullah,
Ini sudah di atasnya ijabah. Di atasnya ijabah. Allahu Akbar. Begitu juga masalah ilmu. Oh, waktu orang baru masuk kan di pesantren kan pengen bisa ini, bisa ini, bisa ini. Itu saat dia kelas 1 aja. Darul Hadis nih yang saya tahu nih. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Begitu dia masuk, naik, sudah kelas 3, robah keinginannya. Lebih condong ke ilmu apa? Naik sampai lulus madrasah, mau ke sanawiyah, berubah lagi. Nah, perubahan-perubahan ini sudah diketahui Allah mulai saat kamu kelas 1. Bagi yang menikah di usia 30, ketika dia usia 15, jangankan dari 15, dari bayi Allah sudah tahu bahwa permohonan ini akan berubah dengan bertambahnya umur. Maka sebaik-baiknya doa adalah dipasrahkan lagi kepada Allah, dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi kalau kita doa ya, Allahumma inni as'aluka kadza wa kadza, ya Allah saya minta ini. Tetap selipkan di dalam akhir doa, ya Allah Engkau lebih tahu mana yang lebih baik untuk saya. Maka saya pasrah bikhtiyarika, dengan pilihanmu. Nah, kalau kita membiasakan diri di dalam doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Ya Allah saya ingin ini, tapi kamu lebih tahu. Kalau ada yang lebih baik, wa anta a'lamu minni, takdirkan yang itu masukkan terus di doa itu. Terus sebagaimana pesan suatu imam, tetap ditutup dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Lutuf itu jangan dihilangkan. Itu nanti rakyat itu. Kalau doanya tetap dengan begitu, kalau belum diijabah berarti ada apa-apa. Udah gitu aja. Kita minta sesuatu, tidak langsung diijabah, ada apa-apa ini. Nah, kalau orang soleh biasanya dikasih tahu sama Allah itu. Makanya cepat-cepat jadi orang baik, cepat-cepat jadi orang muqarrab. Jangan ditunda-tunda lagi. Berubah. Cepat jadi orang soleh. Kalau yang walad, cepat jadi waladun soleh. Orang yang dewasa, cepat jadi dewasa yang soleh. Tua apalagi, cepat-cepat lompat, lari, dikejar as-salah itu, jadi syekh saleh. Sebab orang-orang saleh ketika dia berdoa, ijabahnya belum turun, alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya, dikasih tahu, akhartu ijabata du'aika likadha wa kadha fayarda qalbus saleh. Sebab Allah tidak mau hamba orang yang disenangi Allah ini, orang soleh ini goncang, dikasih tahu. Kamu minta ini. Kalau saya kasih nantinya begini. Itu cepat itu. Imma biru'ya fil manam, wa imma kadang Allah Ta'ala memberitahu lewat ru'ya salihah, kadang lewat khatir, kadang ketemu orang membahas sesuatu, pembahasan dia menjadi jawaban dari yang kita minta. Kadang kita meminta sesuatu, ada orang lain meminta sesuatu itu, terus hancur. Nah, hancurnya ini kan ijabah buat kita, pemberitahuan. Oh, coba saya minta ini nanti hancur kayak dia nih. Kalau saya minta menjadi pemimpin titik-titik, ternyata setelah ini orang menjadi pemimpin menyebabkan halakuhu, hancurnya dia. Oh, coba diijabah saya masuk penjara. Begitu macam-macam. Tapi yang terpenting, orang soleh itu mahbub indallah, disenangi Allah, sehingga terus ada itu berita-berita langit, ilhamat samawiyah, yatihi dengan model macam-macam. Fayarda qalbu dzalika salih wa yatma'in. Hati orang soleh itu ridha dan dia tenang menghadapi gonjang-ganjingnya kehidupan ini, sebab dia ma'allah, khaliqul gonjang-ganjing, yang menciptakan gonjang-ganjing ini Allah. Jadi kalau kita ma'ahu, Allah Ta'ala akan yulhimuka, ini maksud saya begini, ini nanti begini, ini bahayanya ini, tidak saya ijabah karena ini. Jadi
ilaqah, hubungan antara kita dengan Allah itu memang tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Di antara hikmah sholat 5 waktu itu menjadi isyarah minimal kita kontak Allah sehari 5 kali. Hitung itu, sholat-sholat Qabliyah Ba'diyah yang dikerjakan Rasulullah SAW. Al-Asyaratul Mu'akkadah contohnya, 10 sunnah mu'akkad. Makna selain kita kontak Allah sehari 5 kali, tambah 10 kali. Bukan sholat saja loh, bukan hanya sholat. Sholat tetap, la tatrukis sholat, maghrumin, tidak sholat. Tetap, salatu imaduddin. Mana imaduddin? Imadul asrar, imadul tariqah, imad segala macam sembahyang itu jangan ditinggal. Telat saja jangan, tetap dipegang. Tapi pahami juga bahwa angka 5 kali sholat wajib, angka 10 kali sunnah muakkad, cari di hadis-hadis. Madza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatid duha, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12, itu ada artinya semua. Artinya apa? Itu angka itu kamu disuruh berhubungan dengan Allah sehitungan itu. Praktekkan, kejadian nanti. Ada itu. Isyarat. Bukan khoyal lagi dan bukan agama dalam berita saja, tapi agama dalam kenyataan, agama dalam musyahadah. Khatir Rabbani itu seperti apa, khatir malaki seperti apa. Kalau khatir syaitani ya semua orang udah tahu itu harian. Khatir nafsani ya udah tahu tiap hari terjadi. Tapi khatir malaki, khatir Rabbani ini jangan hanya didengar, jangan hanya dihafal pembagiannya, tapi dirasakan di kehidupan nyata. Dan ini semua akan diberikan Allah kalau anta menjadi rajulun saleh. Cepat jadi orang saleh, tinggalkan maksiat. Setiap maksiat yang kamu tinggal itu sama Allah diganti. Maksiat kan ada ladzah kan, ada unus, ada senang di situ, ada enak, ada ladzah, na'am, dan kontan, tak pakai nanti. Asaita, kamu merasa lezat, kontan. Ya, apa saja maksiatnya. Ini idza tarakta, kalau kamu tinggal ini maksiat, diganti sama Allah Ta'ala unus fil ibadah. Pasti itu ada hadisnya kok. Pasti. Langsung kita tinggal ini, meninggalkan enaknya maksiat ini, diganti sama Allah Ta'ala dengan enak fi titik-titik. Ada yang fis shalah, ada yang fi dzikir, ada yang fis shalah ala nabi, ada yang fi qiraatil Quran, ala ma yasha Allah. Disesuaikan dengan syakilahnya si rajul. Kullun ya'malu ala syakilati. Wallahu a'lamu minni wa minka wa a'lamu bimasalihi syakilati wa syakilatik. Allah lebih tahu. Rasakan itu di kehidupan sehari-hari. Oh, saya sudah tidak melakukan maksiat ini, masalan an-nazar ila al-ajnabiyat, saya sudah hilangkan. Ini ternyata saya baca Quran enaknya kok beda ya. Ada unus yang saya belum pernah rasakan dari dulu idza qara'tul Quran. Ada unus, rasa senang, rasa ladzah idza dzakartullah yang dari dulu saya tidak pernah rasakan. Ada syuq ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syauqul ma'asi Anda hilangkan, diganti dengan syauqul Rasulullah. Syauqul talabil ilm, syauqul mutala'ah. Nah, ini praktek ini dicoba dan dirasakan di kehidupan sehari-hari. Aturan ini tetap berjalan di zaman apapun. Sebab pengaturnya tidak berubah. Presidennya tidak berubah, rajanya tidak berubah. Ala wa huwallah. Al-mudabbir huwallah. Al-malik huwallah. Ar-rais huwallah. Jadi aturan-aturan ini diterapkan Allah Ta'ala min zaman Sayyidina Adam ila akhir zaman. Sebab Allah fi zaman Adam, ya beliau ini, Allah yang ini. Allah fi zaman Sayyidina Nuh, ya Allah yang ini. Jadi min ladun Sayyidina Adam ila Sayyidina Muhammad ila akhir zaman, Allah, ya Allah yang itu, tidak berubah. Maka kejadian-kejadian yang dialami oleh al-awwalun
minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin. Kalau kita praktekkan, pasti akan terjadi di zaman kita. Pasti akan terjadi di kehidupan kita. Wa jazahullah khair al-Imam Ibn Athaillah yang menyebabkan kita jadi ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat lagi liku-liku ilaqah, hubungan antara Ar-Rabb dengan Al-Abd, antara raja dengan hambanya. Kita ini hamba sahayanya Allah. Allah raja kita. Dan raja kita ini baik, maha baik. Allah. Kalau anta menghitung asaitallah, mulai kamu akil balik sampai hari ini, berapa kesalahan itu? Ini kalau terjadi di raja yang bangsa orang, habis kita ini. Mencaci raja satu kali saja sudah dipenggal. Kalau zaman kerajaan ya. Lihat aja riwayat kerajaan Cina, kerajaan Romawi, kerajaan macam-macam itu. Mencaci raja sekali mati. Ini hati kita ini mencaci Allah di dalam hati, mulai akil balik sampai saat ini sudah berapa kali. Bergerak nggak enak, nggak terima sama Allah. Ditakdirkan ini ngamuk. Terus itu Allah tahu loh. Tahu dengan jelas. Gamblang. Alim. Bil juz'iyat. Alim bil kulliyat. Kerenteknya berapa kali. Khotirnya berapa kali. Kata-katanya apa saja. Dan tidak lupa. Terus tahu. Hati kamu dulu pernah bicara begini dengan Allah. Ini. Ada semua itu. Tahu semua. Tapi yusamih. Allah maafkan kita. Dan tidak cepat-cepat menghancurkan kita dengan kekurang ajaran yang kita lakukan. Ini baru khatir. Belum kurang ajarnya tangan. Su'ul adabnya kaki. Su'ul adabnya mata. Su'ul adabnya hidung. Hidung ada mencium wangian wanita yang tidak mahram. Ini ada hitungannya ini. Allah tahu. Lisan, bibir. Allahu Akbar. Kita sudah lupa. Kita si pelaku ini lupa sudah. Lakin Allah ya'lam. Tahu. Hasib. Jumlah berapa kalinya tahu. Walakinnahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala yaghfir wa yatub wa ya'fu. Allah, berapa saja kesalahan, ya'fu. Berapa saja kedurhakaan kita, yusamih. Allah maafkan. Maka kalau araftallah, kalau kamu pelajari Allah dengan benar, mulai dari sifatnya, ayat-ayat Al-Quran yang bertalian dengannya, hadis-hadis Nabi yang bercerita tentangnya, kamu pahami ini betul, pasti tuhibbuh, engkau akan cinta kepada Allah Ta'ala. Gak ada. Ya memang sudah tidak ada, Tuhan ya satu. Makanya aulia la mahbuba ilallah itu betul itu. Bukan tahu-tahu teriak-teriak la mahbuba ilallah, bukan begitu. Mereka pelajari. Mereka teliti. Dan memang iya. Gak ada yang seperti Allah itu. Dari masalah yusamih saja. Memaafkan kesalahan-kesalahan hamba. Allah, gak ketemu lagi raja seperti itu. Gak ada. Maka saya katakan di antara hikmah Allah Ta'ala menciptakan kekejaman. Min ba'dil hikmah, kekejaman para raja zaman dulu itu. Para penguasa durjana zaman-zaman dulu itu. Min ba'dil hikmah. Kita tahu tidak ada raja yang seperti Allah. Tidak ada pemimpin yang seperti Allah. Di dalam sifat ampunannya. Maha pengampunnya ini hebat ini. At-Tawwab, Al-Ghafur. Allah yaftah alaina wa alaikum futuh al-arifin. Wa yaj'aluna wa iyyakum min ahli ma'rifah. Min ahli ma'rifatillah. Dari kenal ma'rifah. Nataragga naik ke mahabbatullah.
Dari mahabbah kita dijaga dari salbul ata. Bijahi masyayikhina al-kiram wa bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bijahika ya Allah. Al-Fatihah. Wa ila hadratin Nabi.